Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Siti Latifah, perwakilan dari kelompok 4 dalam mata pelajaran bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Dede Amalia. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di jurusan SIJA. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Raka. Saya guru PPL di SIJA. Sebelumnya izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Untuk kan Bapak di sini sebagai guru PPL ya Pak ya. Iya. Nah, untuk cakupan tugas dari Bapak itu apa aja sih Pak? Cakupan tugas dari saya sendiri, yang pertama itu ada tugas pengajaran, dan yang kedua ada tugas administrasi. Yang mana pengajaran itu saya mengampu mata pelajaran IAAS, PAAS, dan SKJ, juga SIOT. Untuk administrasinya dari UPI sendiri ada tuntutan, yaitu rekam kegiatan harian PPL, seperti itu. Untuk kira-kira skill yang diperlukan dalam pekerjaan Bapak ini sekarang apa aja sih Pak? Skill yang diperlukan tentunya untuk di dunia pendidikan ada skill pedagogi, yaitu skill cara mengajar. Selain cara mengajar, ada pun penguasaan materi jurusannya, karena jika mengajar saja atau jika materi saja itu tidak akan seimbang dalam penyampaian materinya, seperti itu. Untuk karakter positif yang diperlukan dalam tugas Bapak ini kira-kira apa sih Pak? Karakter positif yang harus Bapak punya gitu. Karakter positif menurut saya yang pertama semangat dalam menjalani kegiatan tugas ini. Kemudian yang kedua adanya rasa ikhlas dalam memberikan pengajaran, karena kita juga kan istilahnya itu memberikan ilmu ya. Dibanding itu, selain itu juga kita sama-sama belajar. Menurut saya cukup itu sih. Selebihnya ya jalani saja, ikuti Let it flow gitu ya Pak. iya, let it flow aja. Dan kan dari Bapak kan kuliah ya, dan sekarang itu ngajar di sini tuh kan nggak langsung ngajar gitu. Pasti ada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang perlu dilakukan gitu untuk melamar atau misalnya magang di sini gitu. Nah, syarat-syarat khususnya itu kira-kira apa aja sih Pak gitu? Untuk syarat-syarat tersendiri dari sisi kampus, PPL itu minimal dilakukan di semester 7. Sebelumnya juga ada banyak mata kuliah yang memberikan pengajaran tentang pedagogi, cara mengajar. Dan yang terakhir itu mungkin mata kuliah ini praktek ngajar, teaching, micro teaching gitu, praktek ngajar, tapi masih dalam lingkup kampus gitu, sebelum turun ke lapangan itu. Untuk suka duka nih Bapak, suka duka Bapak dalam selama Bapak mengajar itu apa aja Pak? Untuk sukanya banyak ya, berinteraksi dengan kalian, dengan teman-teman semua. Alhamdulillahnya udah TPM gitu. Dibanding Vicon kan saya rasa lebih seru TPM ya. Terus ilmu yang selama ini dipelajari di kuliah bisa terimplementasikan. Kalau dukanya mungkin sejauh ini belum ada ya, atau jangan ada Ini semoga seperti itu. Untuk kalau misalnya ngajar atau PKL kayak gini tuh liburnya tuh ada nggak sih Pak, kalau misalnya yang Bapak rasain gitu, baik itu secara libur emang dari ketentuannya ataupun emang liburan Bapak bener-bener libur gitu? Libur secara jadwal ada sehari dalam day itu. Kalau selebihnya sih Sabtu Minggu sama aja gitu. Iya, dari jadwal itu satu hari di hari Kamis saya. Kalau misalnya liburannya gak formal gitu Pak, Bapak kayak dalam dekat-dekat ini tuh kayak ngerasain gak sih liburan gak formal gitu? Liburan gak formal enggak ya, soalnya jadwalnya cukup padat. Selain pengajaran di WS juga pikir di pos depan gitu. Oh iya. Ya, ada kegiatan kesiswaan lain yang harus diikuti oleh mahasiswa PPL. Kalau Bapak ini di
kampus UPI itu dalam jurusan apa sih Pak? Kalau saya itu jurusan pendidikan ilmu komputer. Dan oh iya itu kalau misalnya yang Bapak rasain gitu, gimana sih Pak suasana dari tempat Bapak magang sekarang itu? Suasananya yang pertama nyaman, karena poin pentingnya itu nyaman. Kalau nggak nyaman kita juga kurang enak gitu. Yang kedua seru, rame. Dan dari sisi kebersihan sangat bersih, saya terjagalah kebersihannya. Kalau untuk hubungan nih Pak, untuk hubungan antar staf guru mungkinnya disebutnya gimana Pak? Kalau yang Bapak rasain dari semenjak Bapak PKL? Untuk hubungannya sangat terasa kekeluargaannya, sangat mensupport satu sama lain, mendukung, misalnya sama-sama mengayomi, sama-sama menemani, berjuang. Kalau itu kan sama staf guru ya Pak. Kalau misalnya dengan siswanya gimana? Dengan siswanya sendiri, yang penting itu komunikasi dalam pembelajaran ya. Namun tidak bisa dipungkiri juga ada kelas yang pasif di antara beberapa siswanya, ataupun ada siswa yang aktif juga di kelas, jadi ramai, jadi hidup kelasnya. Sekarang pengen bahas sedikit tentang budaya gitu Pak. Kalau misalnya yang Bapak rasain apa ada gak sih kayak ada budaya atau kebiasaan khusus gak sih Pak gitu yang menjadi ciri khas selama Bapak PKL di sini? Seharusnya ada ya dari budaya sendiri dari STM itu, tapi sekarang kan membahas pandemi ya, seperti kayak apel, taklim gitu dulu saya itu termasuk mungkin dari sisi 5S juga ya, mungkin agak kurang dibanding dulu karena imbas dari pandemi juga. Mungkin perlu adanya penguatan dari budaya itu sendiri, soalnya kan yang budaya baik juga cara baik. Lalu apakah ada hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu Pak? Kalau misalnya kayak lagi magang nih terus emang ada yang nggak boleh gitu loh, itu tuh apa aja Pak kalau ada? Untuk hal yang tidak boleh itu paling ya nggak boleh bolos. Nggak boleh bolos. Ya tetap mengikuti peraturan. Nah, intinya ya mengikuti semua rangkaian kegiatan, baik itu pengajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya. Gitu. Pengen bahas sedikit nih Pak, kan Bapak alumni ya di sini. Iya. Kalau boleh tahu alumni angkatan? Angkatan 41. Oh 41. Kalau misalnya yang Bapak rasain gitu, pasti kan tadi Bapak bilang kayak 5S, terus kayak budaya-budaya yang lain rada-rada luntur gitu di angkatan-angkatan sekarang itu. Kalau misalnya hal yang paling paling kelihatan gitu Pak, kayak misalnya budaya larkam atau kayak gimana, itu bedanya gimana sih Pak kalau yang Bapak lihat gitu dari sekarang? Bedanya itu kegiatannya nggak terlaksana secara terlihatnya gitu ya. Imbasnya juga mungkin kalau budaya larkam atau lari WS itu nggak ada, mungkin ke kesehatan atau stamina dari masing-masing siswa gitu. Kalau budaya seperti taklim mungkin berpengaruh juga ke sisi kerohaniannya siswa. Mungkin kalau dari sisi 5S lebih imbasnya ke disiplinan itu sendiri seperti itu ya. Saya harap mungkin sekarang sedikit demi sedikit budaya itu mulai dihidupkan lagi. Terakhir deh Pak, ada nggak Pak kayak kesan dan pesan untuk siswa-siswa di STM secara umum aja deh, nggak hanya di sini gitu. Pesan dan kesan selama 4 tahun ini mungkin teman-teman dapat kesan dan pesan masing-masing ya. Setiap orang itu pasti berbeda gitu. Pesan dari saya sih maksimalin aja selama 4 tahun di sini, karena yang pertama kalian harus ingat lagi sekolah ini bukan sekolah biasa, SMK top gitu istilahnya. Jadi sayang sekali kalau nggak dimanfaatin dari potensi kaliannya sendiri itu. Tetap berusaha yang terbaik, yang penting usaha dulu gitu ya. Karena kita yang merencanakan, Allah yang menentukan, seperti itu. Mantap. Mantap banget. Mungkin udah ya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kan bila ada yang mau ditanyakan. Cukup. Udah oke. Mungkin terima kasih banyak Bapak atas sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak atas
kesan dan pesan yang tadi diberikan juga. Kami selaku kelompok 4 sangat berterima kasih kepada Bapak. Apa ya? Udah ya? Ada lagi nggak tuh? Oh iya, udah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 sudah melakukan wawancara bersama Bapak Andika selaku guru PPL dari jurusan SIJA. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila banyak perkataan yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.